Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Pak Adi, guru mata pelajaran agama Islam. Hari ini kita akan membahas pelajaran 7 di kelas 5, yaitu materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kalian mempelajari video hari ini, kalian bisa memahami pengertian beriman kepada Rasulullah dengan benar. Yang kedua, kalian bisa memahami tugas sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa memahami nama-nama Rasul yang wajib diimani dan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Kita bahas adalah pengertian Rasul. Rasul secara bahasa artinya adalah utusan. Sedangkan secara istilah artinya laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Sedangkan Nabi secara bahasa artinya pembawa berita. Sedangkan secara istilah adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Coba kalian perhatikan salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 48 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kabar gembira yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah janji Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Yaitu, apa arti bertakwa? Yaitu menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, akan diberikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Sedangkan peringatan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bagi orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapat balasan yang buruk, yaitu neraka. Dari pengertian tersebut, kita bisa memahami bab yang berikutnya, yaitu pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus utusannya, yaitu Nabi dan Rasul. Dan iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Yang kita bahas selanjutnya adalah apa tugas Rasul. Nah, tugas-tugas Rasul diantaranya adalah yang pertama, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan agama tauhid, hanya menyembah Allah saja. Yang kedua, mengajak umat manusia untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang ketiga,
memberi kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan memberi kabar siksa bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjalankan tugasnya, Rasul juga mempunyai sifat wajib, mustahil, dan jais. Nah, mari kita mengenal sifat-sifat tersebut. Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami sifat wajib, mustahil, dan jais Rasul, kita bisa menggunakan lagu sebagai berikut. Untuk sifat wajib, sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas, kadzib artinya bohong, khianat artinya ingkar, kitman artinya menutupi, baladah artinya bodoh. Di antara ada sifat wajib dan sifat mustahil Rasul, ada satu sifat lagi yaitu sifat jais Rasul. Jais artinya boleh. Apa saja contohnya sifat jais Rasul? Yaitu sifat yang dimiliki manusia pada umumnya, ya, seperti rasa lapar, makan, minum, dan lain sifat-sifat kemanusiaan yang lainnya. Berikutnya, marilah kita hafalkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Perhatikan lagu berikut. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, silakan kalian pelajari lagi supaya lebih cepat menghafal nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Nah, setelah kita mempelajari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, kita ke bab berikutnya, yaitu yang membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Kita uraikan satu persatu, ya. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Nah, dari kedua kata tersebut dapat kita simpulkan arti dari Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menjalankan tugasnya menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjalankan tugasnya, beberapa rasul ini diberikan mukjizat. Nah, apa itu mukjizat? Mukjizat adalah keistimewaan luar biasa yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul untuk menandingi dan melemahkan orang-orang yang memusuhi dan menentangnya. Nah, berikut yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bisa kalian lihat dari gambar peristiwa yang terjadi ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Selama kurang lebih 500 tahun Nabi Nuh berdakwah, umatnya banyak yang masih ingkar dengan ajaran yang disampaikan Nabi Nuh. Salah satunya termasuk anaknya juga yang mengingkari ajaran Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Akhirnya Allah mengazab kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang atau banjir besar. Dan yang selamat hanya Nabi Nuh dengan beberapa pengikutnya. Nah, ini jadi termasuk salah satu mukjizat dari Nabi Nuh adalah beliau dapat membuat perahu besar sehingga bisa selamat dari banjir besar tersebut.
Rasul ulul azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang zalim. Nah, karena mengajak raja dan umat pada masa itu untuk menyembah Allah, Nabi Ibrahim ditolak secara keras, bahkan dihukum oleh raja dengan dibakar hidup-hidup. Namun karena mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bisa selamat dari peristiwa pembakaran tersebut. Nah, setelah melihat kejadian Nabi Ibrahim selamat dari api, akhirnya mulai banyak umat yang beriman kepada Allah atau mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul ulul azmi yang berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa hidup pada masa Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun juga termasuk raja yang zalim. Nabi Musa juga mengajak Raja Fir'aun dan kaumnya untuk menyembah Allah, tapi ditolak, ditangkap oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Hingga akhirnya Nabi Musa lari sampai ke tepian Laut Merah. Kemudian karena sudah tidak ada jalan, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya di bibir pantai. Sehingga setelah dipukulkan di air, terbentuklah jalan yang bisa digunakan untuk melarikan diri dari pasukan Raja Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa selamat bisa menyeberang dengan pengikutnya, dan kemudian Fir'aun dan pengikutnya yang mengikuti ingin menyeberang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut tersebut. Rasulullah yang berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mempunyai beberapa mukjizat. Di antaranya dapat berbicara saat masih bayi, dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan menyembuhkan penyakit lepra atau kusta. Nabi Isa juga mendapat perlawanan dari penguasa pada waktu itu dalam berdakwah, sehingga beliau dikejar-kejar dan akan dibunuh. Akan tetapi beliau diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit dalam dikisahkan di Al-Quran, sehingga beliau bisa selamat. Kemudian yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad juga mendapatkan banyak perlawanan serta ancaman pembunuhan bahkan dari beberapa kaum kerabatnya sendiri. Di antaranya yang paling membenci beliau adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Akan tetapi dalam berdakwah beliau tidak berputus asa. Beliau tetap konsisten, tegar dalam menyampaikan ajaran Allah dengan sabar, sehingga agama Islam bisa menyebar, berkembang, dan menjadi agama mayoritas di banyak negara sampai dengan saat ini. Nabi Muhammad disebut juga dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang berarti penutup para nabi dan rasul. Artinya ketika ada yang mengaku nabi setelah beliau tidak ada, kita wajib tidak percaya. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad yang tetap ada sampai dengan akhir zaman adalah Al-Quran. Nah, itulah yang kita bahas hari ini, anak-anak. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.